Halo guys, aku dan teman-temanku akan sedikit banyak membahas tentang bimbingan karir dan penjurusan. Nah, tentunya dari kalian masih banyak sekali yang bingung bagaimana sih menentukan karir yang cemerlang di masa depan. Untuk kalian yang masih pada penasaran, yuk simak video kita sampai selesai dan jangan lupa like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore. Selamat datang di podcast pertama kita kali ini. Kenalin, kita dari kelompok 9. Ada aku Cindy, Aku Zulfa, Aku Tata, aku Tari, aku Sapila. kita dari kelas Psikologi Islam 3A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Ibn Syekh Ali Rahmatullah Tulungagung. Kali ini kita bakal bahas topik seru nih, tentunya sebagai bekal kita dan teman-teman semuanya untuk karir kita di masa depan. Mungkin banyak juga pertanyaan dari teman-teman, kita ini sebenarnya ada di jalan yang benar nggak ya? Terus amunisi apa sih yang kita perlukan untuk karir kita selanjutnya? Daripada membuat teman-teman semakin penasaran, lebih baik kita langsung bahas aja bersama narasumber kita kali ini. Selamat sore Bapak, gimana kabarnya hari ini? Selamat sore, baik kabar saya hari ini. Butuh perkenalan dulu atau langsung gimana ini? Boleh. Oke ya. Buat teman-teman agar lebih kenal lebih dalam. Perkenalkan, nama saya Erik Juanda, bisa dipanggil Erik. Sekarang saya bekerja di SMKNU Tulungagung sebagai guru BK di sana. Basicnya dari apa Pak? Maksudnya dulu kuliahnya ambil apa gitu? Dulu kuliahnya saya ambil bimbingan konseling murni di Surabaya. Lulus tahun 2019. Oke, lanjut saja tanpa menunggu lama-lama ya, biar teman-teman juga nggak pada kepo terlalu lama. Iya. Pertama ini ada pertanyaan gini Pak, di era globalisasi ini, menurut Bapak seberapa pentingkah bimbingan karir dan penjurusan untuk kesuksesan siswa ataupun mahasiswa di masa depan? Di era globalisasi saat ini mungkin pentingnya penjurusan di apa tadi? Bimbingan karir sama penjurusan. Pentingnya bimbingan karir di era globalisasi ya. Sekarang mungkin banyak anak yang sekolah itu niatnya itu cuma sekolah, jadi tidak terplan nanti bakalan kerja di mana, kerjanya apa itu masih kurang jelas. Nah, di sini bimbingan karir fungsinya untuk mengasih arahan kepada siswa tersebut ketika menganjak kelas 12. Jadi nanti ada pemrograman lagi, kelas 11 menjelang kelas 12 itu dipilih lagi. Nanti arahnya bakal kemana. Kalau di SMK mungkin kan udah jelas tuh, ada jurusan TKJ, DKV atau TBSM itu udah ada. Tapi kadang beberapa anak itu ada yang pengennya cuma sekolah, terus ketika lulus itu nggak sesuai dengan passion yang diambil ketika waktu sekolah. Nanti ditekankan lagi ketika kelas 12, ayo ini loh kamu sesuai jurusan cari kerjanya, biar linear kerjanya gitu. Nah, dari penjelasan Bapak, lalu apa ada sih tahapan-tahapan yang harus kita capai dalam mencapai bimbingan karir dan penjurusan tersebut? Apakah ada tahapan-tahapan gitu? Tahapan yang dicapai untuk mencapai bimbingan karir. Untuk mencapai Kalau sepengalaman saya, mungkin pertama kali kita harus tahu bakat minatnya si anak tersebut ketika masuk di sekolahan. Jadi kalau di SMK ataupun SMA ya itu semua jenjang. Biasanya itu di kelas 10 kan ada kayak tes bakat minat. Nah, nanti ketika tes bakat minat itu bisa dilihat ini anak passionnya di apa. Nah, kalau udah tahu passionnya, kita lebih gampang untuk mengarahkan anak tersebut ketika mau memilih pekerjaan atau dia nanti mau lanjut kuliah. Jadi kesannya biar nggak terpaksa ketika anak nanti, oh aku pengennya ambil jurusan mesin, tapi padahal dia sebenarnya dalam hati passionnya itu di dunia kesehatan. Misalkan ada yang seperti itu. Iya, ada banyak. Jadi harus dipilah sedetail mungkin ketika kelas 10. Gitu. Mulai awal ya Pak. Mulai awal iya. Lalu dalam menentukan karir tersebut, apakah ada hambatan yang mungkin nih terjadi dalam setiap prosesnya? Dan hambatan itu apa sih upayanya dalam mengatasi hal tersebut? Hambatan untuk mencapai Karir. karir. Dan upayanya.
Biasanya kalau hambatan itu pertama yang sering saya temui di sekolahan itu ada di masalah ekonomi kadang anak ya. Jadi anak ini pengen kuliah nih, tapi nggak ada modal atau nggak ada biaya. Sedangkan punya kemauan, cuman dia nggak tahu jalannya. Nanti kalau kuliah pengennya lewat jalur apa ya? Kan ada banyak tuh jalurnya. Jadi kita sebagai guru BK itu memfasilitasi si anak tadi supaya tahu jalur-jalur untuk masuk ke perkuliahan. Simpelnya kalau masuk kuliah itu ada 3 macam jalur. Kadang itu kita jelaskan di situ. Tapi mungkin ada beberapa anak itu yang kalau di sekolah takut sama BK. Jadi kesannya di sekolah itu BK itu kayak polisi sekolah. Padahal kita itu tugasnya malah memfasilitasi si anak tersebut supaya nggak salah arah. Itu sangat umum terjadi mulai dari SMP, SMA sampai sekarang pun saya udah hampir 3 tahun tetap ditakutin. Padahal saya nggak pernah kayak jahat sama anak tuh nggak pernah ya, santai gini ngobrol biasa, relax, nggak pernah kayak bentak, nggak pernah. Cuman tetap image-nya sebagai polisi sekolah. Kendalanya di situ. Covernya. Jadi kendalanya di situ. Mau mendekat ke anak, mau mengarahkan tuh susah. Soalnya emang karakternya BK di sekolah itu harus tegas, harus ditakuti, dan pokoknya harus sadis lah di sekolah itu. Iya, soalnya kalau nggak ada BK anak-anak ya semuanya sendiri gitu. Iya, Pak. Sebenarnya yang harus ditakuti itu bukan BK, tapi tim ketertiban atau kesiswaan. Iya. Soalnya yang megang semua peraturan itu ya timnya itu tadi, bukan BK. BK itu cuma menanggulangi perantara atau menanggulangi anak yang bermasalah. Gitu, bukan yang mengeksekusi. Ke karir lagi nih Pak. Iya. Kalau misalkan nih kita mengalami kesulitan dalam menentukan karir di masa depan, siapa sajakah yang mungkin bisa kita hubungi untuk membantu dalam proses menentukan karir tersebut? Selain dari guru BK. Selain dari guru BK. Yang pertama mungkin bisa dari, ini konteksnya di sekolahan atau di mana ini? Di Di umum masyarakat aja. Oh, di masyarakat umum ya. Iya. Kalau umum mungkin yang saya biasanya ketemuin ya itu pertama konsul ya, pertama keluarga dong pasti, keluarga, orang tua yang terdekat. Yang kedua bisa dari teman sebaya, teman yang biasanya tuh yang paling dekat sama kita buat konsul, yang bisa dipercaya ya, nggak asal cuma temen kita curhat nanti malah takutnya jadi omongan kesana kemari, akhirnya ya nggak ada hasilnya gitu. Pertama keluarga, yang kedua ada teman buat konsultasi, yang seterusnya juga kalau udah ada 2 itu tadi ya mungkin kita bisa mempertimbangkan ketika ada kesulitan mengambil karir. Kalian pernah nggak dengar istilah kayak harus sholat dulu atau Oh iya. itu juga menurut pengalaman saya tuh juga ada hasilnya juga, bukan cuma sekedar dongeng. Oh nanti kalau jalur langit itu bukan, sebenarnya ya emang ada efeknya, kayak lebih plong gitu pikirannya. Itu kalau udah butuh banget. Jadi referensi pertama dari teman, referensi pertama dari keluarga, baru dari teman. Kalau udah mentok ya itu jadi kita doa menurut kepercayaan masing-masing. Terus selanjutnya Pak, apakah kemampuan intelijensi seseorang itu mempengaruhi bimbingan karir di masa depan? Berpengaruhnya mungkin kemampuan intelijensi ya terhadap pilihan karir di masa depan tuh ya tergantung, masing-masing orang kan nggak sama daya intelijensinya. Kalau emang dari kecil dia itu diberi IQ tinggi, ya mungkin meskipun dia sekolah atau belajarnya nyantai ya tetap bisa nyantol. Tapi kalau ada orang yang biasanya kan ini taraf IQ-nya biasa normal aja ya, harus perlu effort lebih untuk dia ingin mencapai apa yang dia cita-citakan.
Kalau emang orangnya udah pinter gitu, pernah kan nemu teman kalian yang tadi ada tugas apa? Dia nyantai nggak nugas ya. Tahu-tahu dia udah ngumpulin duluan. Nah, kayak dulu kan kayak itu ya seringnya. Itu emang ada beberapa anak yang kayak gitu. Emang dia udah pinter aja dari lahir. Tapi kalau orang yang kemampuannya normal biasa, kan pasti harus butuh belajar lebih, effortnya harus lebih. Tapi kalau ada anak yang mungkin emang udah pinter dari lahir, ya dia nyantai-nyantai aja. Mungkin berpengaruhnya seperti itu di pilihan karir masa depannya. Ya, oke. Ini selanjutnya kan biasanya kita nih masih tahap-tahap remaja kan, masih pelin-pelan gitu kan. Nah, terus gimana ketika kita sudah misal milih jurusan A gitu. Nah, terus di tengah-tengah itu kita ada keraguan. Nah, cara mengoptimiskan diri gitu gimana, Pak? Oke, di tengah-tengah ada keraguan. Sudah ambil A, tiba-tiba dengar omongan yang lain, kira-kira dulu saya pernah mengalami ketika ambil jurusan BK. Kenapa kok ambil BK? Terus ada yang bilang, oh nanti lo kerjanya cuma di sekolahan, terus kerjanya tuh apa ya, intinya boring. Terus ketika ingin dapat profesi, prosesnya panjang dan lain-lain. Nah, mungkin bisa diakalin atau disiasati. Kita harus pinter-pinter menggali potensi yang ada di diri kita. Kita ini udah bener-bener bener-bener punya passion di sini apa enggak? Kalau udah di tengah-tengah loh ya. Jadi kita harus banyak-banyak meyakinkan diri aja sambil cari referensi. Misalkan kemungkinan terburuk di masa depan kita nanti kerjaannya tuh nggak sesuai jurusan, harus punya opsi. Minimal kita itu nggak bikin orang lain itu nganggap kita remeh. Bisa gak apa-apa, ini pilihanku gitu loh. Harus punya opsi lain ketika ada keraguan yang muncul dalam diri. Baik, sebelum kita tutup obrolan kita pada sore hari ini, mungkin ada closing statement nih dari Bapaknya buat teman-teman pendengar. Silakan, Bapak. Oke, closing statement dari saya mungkin ketika mau memilih karir itu tentunya kita harus benar-benar mengenali diri kita masing-masing, terutama di passion dan minimal hobi. Kita harus tahu ketika mau ngambil karir nanti kan yang paling enak itu ketika sesuai dengan apa yang kita sukai. Jadi nggak ada kata paksaan. Jadi kayak ibaratnya kayak main aja setiap hari, nggak ada tekanan atau apa dari luar gitu. Dan kalau misalkan udah sesuai ya kita pasti akan sangat enjoy ketika memilih karir tersebut. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin dari Cindy ada tambahan? Mungkin pemaparan dari Bapak Erik tadi sudah cukup membantu teman-teman nih menyelesaikan atau menjawab tanda tanya besar untuk karir kita ke depannya. Nah, untuk Bapak Erik terima kasih atas materi yang telah dijelaskan dan diberikan kepada teman-teman tadi, dan terima kasih untuk teman-teman yang mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga kedepannya karir teman-teman lebih tertata lagi. Kita juga perlu menata juga. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.